Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita sekaligus memberi sedikit komentar kali ini. Saya baca terkait dengan berita potongan biaya aplikasi untuk ojol ya. Dari Kompas dan dari Bisnis Indonesia. Dari Kompas agak panjang, saya baca lebih dahulu. Nah, ini berita diturunkan tanggal 18 Januari jam 16.30, jadi hari Sabtu sore. Itu judulnya Gojek, Grab, dan Maxim buka suara soal potongan biaya aplikasi 30%. Nah, ini jurnalis Kompas, tim redaksi, ada dua yang ditulis namanya, Alicia Diah Wahyuning Tias dan Resa Eka Ayu Sartika. Nah, ditulis begini. Pengemudi ojek online ojol di Indonesia mengeluh adanya potongan biaya di aplikasi yang jumlahnya melebihi 30%. Potongan ini dinilai tidak sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 1001 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 667 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Itu nomornya ya. Nah, jika merujuk aturan tersebut, tulis Kompas, biaya potongan aplikasi ojol ditetapkan maksimal 20%. Nah, Kompas menulis kutipan dari Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, yang mengatakan fakta di lapangan menunjukkan potongan aplikasi diterapkan di dua perusahaan aplikasi besar sudah melebihi dari 20%. Sehingga kami sebagai asosiasi menilai perusahaan aplikator sengaja melanggar aturan tersebut. Ujarnya dikutip dari kompas.com Selasa 14 Januari. Jadi ini pernyataan ini beberapa hari sebelumnya ya. Baru Kompas hari ini menurunkan lagi karena di dalam berita ini ingin memenuhi cover both side, jadi tanggapan dari para aplikator tadi ya. Nah, lantas bagaimana tanggapan dari perusahaan aplikasi ojol di Indonesia? Itu yang ditulis oleh Kompas kali ini. Pertama dia tulis tanggapan Gojek ya, jadi aplikasi Gojek. Head of Corporate Affairs Gojek, Rosel Lavina, memastikan komisi yang diterima mitra Gojek tidak lebih dari 15 plus 5%. Jadi ada 15 plus 5% ya. Dari biaya perjalanan dalam kurung tarif, berarti maksudnya 20% nih. Menurutnya aturan ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tadi ya, dari ketetapan di atas tadi. Nah, sesuai dengan KP tersebut, dengan ketentuan pemerintah tersebut, Rosel mengatakan 5% dari tarif ini dikembalikan. Jadi 20, tapi 15 plus 5, yang 5 dikembalikan untuk menunjang kebutuhan dan membantu pengembangan kapasitas mitra driver. Seperti menghadirkan pelatihan keamanan berkendara bagi mitra, dukungan tim unit tanggap darurat Gojek 24 jam, kemudian feature keamanan, lalu pengembangan aplikasi mitra. Selain itu, masih mengutip si Rosel, untuk program Gojek Swadaya yang memungkinkan mitra driver dapat mengakses berbagai manfaat khusus dari paket pulsa atau internet murah, perlindungan tambahan, berbagai voucher diskon yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan perawatan kendaraan. Kemudian ada juga beasiswa untuk anak mitra yang berprestasi. Nah, sedangkan biaya jasa aplikasi yang dibayarkan oleh pelanggan tidak termasuk dalam besar biaya perjalanan tarif yang dipotong dari pendapatan driver, kata Rosel kepada Kompas hari Jumat 17 Januari 2025. Menurutnya, biaya jasa aplikasi digunakan mendukung pengembangan produk serta pengalaman pengguna melalui pemeliharaan platform aplikasi, inovasi hingga diskon untuk pelanggan yang dapat membangun loyalitas, mendorong penggunaan berulang, serta meningkatkan peluang pendapatan mitra driver secara keseluruhan. Jadi intinya ini adalah penjelasan dari Gojek ya, bahwa mereka 20%, bahkan dari 20% itu 5%-nya digunakan untuk macam-macam tadi. Nah, jadi ini penjelasan lebih lanjut silakan dibaca ya. Lalu dari Grab
juga memberikan respon. Jadi menurut saya ini jurnalis Kompas sudah mengerjakan tugasnya ya untuk mencari tanggapan dari pihak yang menyelenggarakan ojol ya. Tadi dari kritikan salah seorang tokoh asosiasi Gojek, asosiasi driver ya. Nah ini respon Grab gimana? Nah, juga dijawab oleh Chief of Affairs Grab Indonesia, Tirsa Manusami ya, menyampaikan besaran biaya layanan atau biaya sewa aplikasi yang diterapkan oleh Grab Indonesia telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi sama ya, begitu kan pernyataannya. Kemudian lanjut dijelaskan oleh dia, ini sudah sesuai dengan keputusan menteri, tadi sudah kita sebutkan. Nah, lalu biaya layanan tersebut, kata dia, merupakan bentuk bagi hasil antara Grab dan mitra pengemudi dalam menyediakan layanan transportasi bagi konsumen. Dia menambahkan, sebagian dari biaya layanan ini dikembalikan untuk menunjang kebutuhan dan membantu pengembangan kapasitas mitra pengemudi melalui berbagai inisiatif sebagai berikut. Jadi tadi kita sudah mendengar dari Gojek juga ada yang seperti ini. Nah ini dari Grab versinya adalah satu, dukungan operasional. Jadi si Grab menyatakan ada dukungan operasional, layanan pengaduan Grab Support 24 jam seminggu ya, berarti setiap waktu tuh. Tim cepat tanggap kecelakaan juga 24/7 itu berarti sepanjang hari. Lalu ada pusat edukasi Grab Academy, Grab Driver Lounge, Grab Driver Center, Grab Excellence Center, biaya transaksi non-tunai, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, program strategis untuk pengembangan kapasitas mitra pengemudi, ada nama-namanya di situ. Lalu ada juga disebut asuransi kecelakaan untuk melindungi mitra pengemudi. Itu tanggapannya Grab. Mirip ya, tapi dengan beberapa contoh yang berbeda. Lalu bagaimana dengan Maxim, salah satu yang lain ya, terhadap keresahan pengemudi ojol. Direktur Development Maxim Indonesia, Dirhamsyah, memastikan biaya potongan aplikasi yang dibebankan ke mitra pengemudi sudah sesuai dengan aturan. Itu aja. Maxim hanya memberikan potongan aplikasi dengan maksimal 15%. Jadi Maxim mentaati bahkan lebih rendah dari yang di batas itu, semacam itu. Nah, ada kutipan lain, kami menghormati mitra pengemudi kami untuk mendapatkan penghasilan utama maupun tambahan. Untuk itu melalui Motivation Program for Drivers yang merupakan program khusus yang memungkinkan pengemudi mendapatkan potongan aplikasi yang lebih rendah. Jadi tiga-tiganya ini membantah ya. Tapi mungkin komentar dari saya tadi kan, silahkan nih para pemirsa, mungkin ada di antara pemirsa kanal ini dari kawan-kawan ojol ya, itu penjelasan mereka itu dibaca, itu tadi, lalu ada yang dia sebut, benar nggak itu dilaksanakan ya. Terus yang kedua juga mungkin bagi para ekonom seperti saya dan semua lah ya, kawan-kawan yang memperhatikan nasib, terutama nasib para pendapatannya para ojol ya, tentu kita sebagai ekonom semua kita coba perhatikan dan cermati ya. Itu mesti kita harus juga melototi laporan keuangan masing-masing operator ini bagaimana laporan keuangannya, benar nggak gitu tadi kan. Jadi tidak bisa hanya dari penjelasan ini kalau dari sisi yang mencermati. Tapi bagaimanapun mereka sudah menjawab ini. Lalu saya bacakan lagi berita lain dari CNBC Indonesia yang 19 Januari jam 7, jadi sehari kemudian. Judulnya, Kisruh 30% potongan aplikasi ojol, pemerintah diminta turun tangan. Tim redaksi CNBC Indonesia. Nah yang disajikan beritanya ini adalah kutipan pendapat salah seorang anggota DPR. Saya kira ini juga CNBC Indonesia juga sudah mengerjakan sebagian tugas jurnalistiknya ya. Tadi Kompas cover both side dari operator, yang ini ya cari dari regulator, mestinya ini kan juga dengan Menteri Perhubungan mestinya nanti. Tapi ini yang diutip adalah Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan kebijakan potongan aplikasi 30% untuk driver ojek online, ojol.
Nah, yang dikutip adalah anggota Komisi 5 DPR RI, Sapiudin Asmoro, yang menilai potongan itu tidak sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan dan akan memberatkan para mitra pengemudi. Sekalipun tadi saya ingatkan ya, itu kan adalah disampaikan oleh seorang tokoh ketua asosiasi satu ojol ya, sementara si operator ojolnya sudah memberikan penjelasan. Tapi nampaknya sebagai anggota DPR, beliau ini mengingatkan juga, dan ini harus dicek ini benar ini. Beliau mengatakan lagi potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas diatur. Nah, sama nih yang dikutip dua peraturan tadi ya. Sebenarnya satu peraturan tapi ada peraturan perubahan, ada pasal-pasal yang berubah. Nah, dalam diktum ke-8 ini dikutipnya ini. Dalam diktum ke-8 keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15%. Karena itu mitra kan, si ojol ini, bukan pegawainya operator kan, maka dia mengenakan maksimal 15% untuk biaya sewa karena mereka memakai platform itu. Nah, menjadi mitra. Nah, lalu dan atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan. Jadi ini opsi ya, biaya penunjang. Jadi selain 15 tadi berupa biaya dukungan kesejahteraan pengemudi yang paling tinggi 5%. Jadi meskipun 20, yang 5%-nya itu harus benar-benar terbukti kembali ke ojol ya, ke driver maksudnya. Nah, jika di total ini maka besaran potongan sebesar 20%, itu angka paling tinggi. Jadi tidak boleh melebihi. Tapi saya kasih komentar. Menurut saya malah yang harus lebih diperhatikan yang 5% benar nggak kembali ke pengemudi. Kan begitu, kalau memang dipungut ya. Itu yang nampaknya kita harus cermati bersama ini. Nah, ada tambahan lagi kutipan dari dia, kami meminta perusahaan aplikasi mentaati aturan yang ada. Jangan membuat kebijakan yang menyalahi aturan, karena hal itu akan melanggar aturan dan merusak tatanan, tegasnya. Nah, intinya ini kutipan bolak-balik adalah soal anggota DPR ini meminta agar operator ojol jangan sampai melanggar peraturan itu. Nggak boleh seenaknya, jadi tidak boleh menambah. Nah, bahkan ada ancaman ini beliau mengancam, tapi saya kira ini sah ya sebagai anggota DPR dari komisi yang terkait. Jika mereka ngotot menerapkan potongan 30%, kami akan panggil perusahaan aplikasi. Mereka tidak boleh main-main soal ini, karena itu jelas memberatkan, merugikan, dan menyengsarakan driver ojol. Juga anggota DPR ini meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap persoalan ini. Tidak boleh saling lempar dalam masalah ini. Kementerian Perhubungan dan Komdigi ya, Kementerian Komunikasi dan Digital, karena dua-duanya terhubung ini, harus harus mencermati persoalan ini menurut anggota DPR ini. Nah, di sini diberitakan isu ini dimulai oleh keluhan Pak Igun Wicaksono tadi ya, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, kurang lebih begitu. Nah, boleh silakan dibaca selanjutnya beritanya. Ini bahkan ini betul-betul Igun yang menekankan, dikutip lagi Igun. Ini kata Igun, hal ini sama saja menerangkan bahwa Menteri Perhubungan tidak berdaya melawan arogansi perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. Itu kata Igun ya. Maka menurut saya memberi komentar, ini yang harus diduduk soalkan dulu, benar nggak si Igun ya, Pak Igun ini benar nggak? Tentu Pak Igun nggak sembarangan ngomong, yang dia adalah ojol ya, dan asosiasi. Itu benar nggak 30%? Yang mana yang 30%? Saya kira Igun mestinya dipanggil DPR nih. Kemudian yang kedua, di aturan dan dari tanggapan tadi, beberapa sudah mengatakan memakai 15 plus 5. Yang Gojek. Nah, 5 itu katanya untuk ini. Kan perlu juga bener nggak yang 5 itu untuk itu. Lalu si Grab juga mirip dengan Gojek, itu juga menjelaskan ada hal-hal yang kembali. Tapi kan kita harus lihat keuangannya. Bener nggak senilai 5% itu yang kembali ke ojol dan dilaksanakan nggak? Nah, sedangkan Maxim tadi nampaknya memang dari awal sudah di bawah itu, dan menurut kita baca Igun ini yang disasar memang yang dua tadi ya, Gojek dengan Grab.
Saya kira inilah saatnya anggota DPR tidak hanya yang menyatakan ini, yang di Komisi 5 sebaiknya harus lebih serius ya menangani ini, begitu juga di pemerintahan, karena ojol ini agak simpang siur jumlahnya ya, tapi sudah ada yang menyebut sudah sampai 2 juta orang, mungkin yang motor bisa jadi sudah 1,5 jutaan. Jadi itu keluarga ya, ojolnya setoran tapi dia menyangkut dengan anggota keluarganya, sehingga ini menurut saya memang sejauh ini dia memberi kontribusi untuk menciptakan lapangan kerja, kemudian masih membuat orang-orang memiliki penghasilan, tetapi juga sudah santer ya, santer artinya sudah sering terdengar bahwa posisi mereka sangat lemah melawan, bukan melawan ya, apis artinya biarpun bermitra, tapi posisi dia jauh lebih lemah dari operator. Karena itu disitulah pemerintah harus bertindak sebagai yang melindungi mereka, begitu juga anggota DPR sebagai wakil rakyat juga harus memperhatikan nasib para ojol ini sekarang dan di masa mendatang.